Zaman sekarang semua serba susah, terutama dikarenakan adanya virus corona yang sudah jadi pandemi di Indonesia. Keadaan saya pun menjadi semakin sulit. Biasanya saya jualan itu sehari ya jam 7 malam, jam 6 sore saya udah pulang ke rumah karena dagangan sudah habis. Tapi kali ini sampai jam 11 malam saya masih harus berada di luar mencari pembeli supaya dapat makan keesokan harinya. Saya adalah seorang pedagang bakso keliling yang biasanya mendatangi tiap-tiap perumahan di sekitar tempat saya tinggal untuk mengais rezeki. Jadi kejadian ini belum lama, sekitar minggu lalu. Jam sudah menunjukkan sekitar jam 12 malam, tapi dagangan saya masih penuh. Hari itu tidak ada satu orang pun yang membeli dagangan saya. Karena saya sudah putus asa dan hampir mau menangis malam itu, saya memutuskan untuk pulang ke rumah dengan dagangan yang masih penuh. Saat saya hendak pulang, tiba-tiba saja ada yang memanggil. Saya menoleh. Waktu itu tidak ada sedikit pun perasaan takut, karena saya bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal mistis atau misteri. Saya lebih percaya kepada manusia-manusia yang pada dasarnya bisa lebih berbahaya daripada mereka yang tak terlihat. Saat ada yang memanggil, hati saya seperti sedikit berbunga. Senang rasanya, akhirnya ada yang mau membeli, walaupun cuma satu mangkok pun saya tidak bermasalah. Saya mencari asal suara dan saya melihat ada seorang ibu-ibu dengan anak kecil memanggil saya dari salah satu rumah yang ada di sana. Saya pun menghampiri. Ibu itu bilang, "Pak, masih ada berapa porsi?" Pikir saya waktu itu mungkin ibu ini mau berniat baik memborong dagangan saya. Jadi saya bilang, "Hari ini beli berapa aja masih bisa, Bu." Tapi saya nggak berani bilang kalau dagangan saya nggak laku. Takutnya ibu itu nanti suuzon bilang makanan saya dari yang sisa semalam, padahal ini selalu fresh setiap hari. Cuma hari ini aja saya merasa seperti tidak bernasib baik. Ibu itu pun melanjutkan dengan mengatakan, "Saya minta 20 porsi. Kalau bisa kuahnya dipisah karena untuk besok," katanya. Saya nggak habis pikir. Baik sekali ibu ini, sehingga saya membungkus 20 porsi dan kuahnya itu saya minta ibunya untuk membawa sebuah mangkuk atau baskom besar supaya saya bisa pindah kuahnya tanpa menggunakan plastik. Ibu itu mengiyakan. Anaknya tinggal di depan pagar, sedangkan ibu itu kembali ke dalam rumah untuk mengambil baskom. Setelah siap semuanya, ibu itu tidak kunjung keluar. Anaknya pun hanya diam di pagar tanpa bicara apapun. Saya menunggu dengan sabar. Hingga 10 menit lamanya, saya mulai khawatir. Jangan-jangan ada sesuatu terjadi ke ibu itu. Mungkin jatuh terpleset atau bagaimana. Saya pun menyarankan anaknya untuk kembali ke dalam, mengecek keadaan ibunya sendiri. Anak itu mengiyakan. Dia masuk ke dalam. Hingga 20 menit, 30 menit, tidak ada yang keluar. Saya merasa bodoh. Apa mungkin saya ditipu? Apa mungkin mereka bercanda malam-malam gini?
Gak lucu kan kalau misalnya kita udah tengah malam terus ada yang beli banyak dan ternyata dibohongin. Saya pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam perkarangan rumahnya dengan membawa pesanan ibu tadi. Saya ketuk pintu rumahnya dan tiba-tiba lampu mati. Suasana jadi gelap. Saya teriak dari luar, "Bu, nggak lucu bu, kalau mau bercanda bu. Kalau nggak mau beli ya bilang aja nggak jadi bu, saya kan capek bu, udah tengah malam." Tapi setelah bicara itu, tiba-tiba bulu kuduk saya jadi merinding karena saya mendengar suara orang dari dalam bilang, "Tunggu pak." Dengan gimana ya, cara bicaranya itu loh yang membuat saya merinding. Saya pun membalas lagi, "Butuh bantuan bu, apa mati lampu bu?" Saya cek sekring listriknya yang kebetulan berada di sebelah saya dekat pintu, dan itu mati, nggak ada angkanya. Berarti memang mati lampu. Saya merasa gak bersalah. Wah, saya udah suudzon sama ibu ini. Nggak berapa lama, tiba-tiba satpam datang, meneriaki saya, "Hei kamu, siapa kamu, ngapain di situ?" Saya kaget. Saya ceritakan ke Pak Satpam itu kalau ibu di rumah ini mesen 20 porsi bakso, cuma belum diambil dan saya nunggu ibunya. Dia mau ngambil baskom katanya untuk nyimpan kuahnya. Satpam itu terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dia diam dan saya bisa melihat keringat dingin mulai mengucur dari wajahnya. Perlahan satpam itu bilang, "Pak, lebih baik pak pulang pak. Ini udah malam." Saya tanya, "Loh, tapi ibu itu belum dapat baksonya, ini udah saya siapin semua, tinggal nunggu bayaran aja. Tunggu pak ya, nanti saya pulang pak abis ini pak." Dan satpamnya bilang, "Bukan itu, ini rumah kosong udah lama banget." Dan saat saya keluar menghampiri Pak Satpam, saya berbalik badan melihat rumah itu. Ternyata benar, keadaan rumah itu sudah sangat mengkhawatirkan. Atapnya sudah tidak utuh, dindingnya sudah banyak yang pecah, dan terlihat jelas bahwa itu rumah kosong. Melihat itu, saya kaget bukan main, dan saya langsung lemas, terjatuh ke lantai. Pak Satpam bilang, "Sabar pak, yuk pak saya temenin kita keluar pak. Pak mau dianterin pulang pak." Satpam itu begitu baik. Saya bilang ke Pak Satpam, "Tidak usah pak, tunggu sebentar pak, biarkan saya istirahat sebentar." Lalu Satpam itu pun mengajak saya untuk duduk di posnya. Setelah saya merasa cukup kuat dan sudah bisa menggapai kenyataan yang sebenarnya, saya pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Setelah itu, tidak lagi berani saya untuk berdagang di daerah situ lebih dari jam 11 malam. Beberapa hari kemudian, saya kembali ke sana di siang hari, dan saya melihat ke rumah yang sama, tempat seorang ibu yang mungkin bukan manusia mencoba untuk membeli bakso saya. Saya menoleh ke arah jendela dan saya melihat siluet seorang wanita dewasa dan anak kecil bersebelahan. Melihat itu saya langsung lari dan berjualan di tempat lain. Selamat malam semuanya. Saya ada sebuah cerita yang terjadi belum lama. Jadi kalian tahu karena coronavirus ini, semua orang disarankan untuk tinggal di rumah masing-masing tanpa keluar-keluar, dengan istilah social distancing untuk membatasi penyebaran virus corona. Karena saya adalah anak muda yang bisa dibilang masih sering membangkang, saya merasa terkekang untuk tetap diam di rumah
dan merasa bosan. Waktu itu malam minggu, memang sudah cukup larut, sekitar jam 10 malam. Saya memutuskan untuk mencari angin keluar. Saya menyalakan motor dan saya berkeliling sedikit. Memang seperti bermain kucing dan tikus, saya umpet-umpetan supaya tidak ketahuan oleh pecalang atau penjaga waktu itu. Karena di Bali penjagaan cukup ketat. Saya berhasil menuju sebuah pantai yang tentu kosong, dan itu memang tidak dijaga, jadi hanya ada sebuah plang bertuliskan pantai tutup. Saya masuk dan cukup menghibur hati saya. Suasana pantai yang kosong malam, suara angin mendesir, suara ombak laut yang menenangkan hati. Malam itu saya merasa cukup puas karena bisa keluar dan menikmati alam walaupun hanya sejenak. Hal berubah menjadi agak mengerikan saat saya mencoba untuk pulang ke rumah. Karena gelapnya malam, saya tidak tahu kenapa malam itu tidak bisa mengingat di mana saya memarkir motor. Padahal tempat parkir hanya satu, dan saya sering ke pantai itu, jadi sangat tidak mungkin rasanya kalau saya lupa di mana saya taruh motor. Hingga akhirnya saya berubah menjadi agak curigaan, seperti jangan-jangan motor saya hilang dicuri. Dan saat itu saya mulai panik. Selesai itu, saya memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, karena bagaimanapun motor tidak ketemu. Ya, sekalipun hilang dicuri, saya bisa lapor polisi atau tanya-tanya warga sekitar besokan paginya saat sudah agak terang. Saat perjalanan pulang, memang lokasi pantai dan rumah saya tidak terlalu jauh. Jalan kaki itu mungkin hanya 30 menit. Tapi entah kenapa saya nggak sampai-sampai. Malah seakan seperti saya sedang tersesat. Saya nggak bisa mengenali sedikit pun jalan di sana. Anehnya, malam itu bulan tidak terlihat sama sekali. Jadi mendung dan agak gelap, walaupun lampu jalan masih ada, dan saya bisa melihat beberapa rumah dengan lampu yang menyala. Saya terus berjalan, agak mulai cepat karena saya mulai takut saat itu, jujur. Jadi suasana memang sudah sangat sepi, tidak seperti biasanya, dan tentu saja karena ada social distancing. Saat itu saya berpikir, aduh, lebih baik ketangkep pecalang deh daripada sendirian seperti ini. Saya lebih rela ketangkep pecalang, kena denda atau dihukum apa kek, suka-suka gitu. Saya pun mulai bersuara agak keras. Saya mulai menyanyi agak keras supaya ada orang yang menyadari kalau ada orang yang keluar rumah dan mungkin mereka akan menghampiri. Tapi waktu itu nggak seperti itu. Walaupun saya sudah bernyanyi cukup keras, sambil berjalan saya sampai agak sulit bernafas, masih tidak ada satu orang pun yang menghampiri saya. Sampai akhirnya saya melihat ada sebuah tempat yang cukup terang seperti warung kaki lima, dan di sana terlihat seperti banyak orang. Saya menghampiri. Setibanya di sana memang betul ada 3 orang, 1 pedagang dan 2 orang sedang ngopi-ngopi di sana. Saya merasa agak lega. Akhirnya ada orang. Saya bilang, "Malam Pak, ini di mana Pak ya?" Dan mereka bilang, "Oh, ini di salah satu tempat yang memang dekat rumah saya." Dan benar, saya ternyata tersesat. Jadi seharusnya saya pergi ke arah barat, tapi itu adalah daerah timur tempat tinggal saya. Memang lokasinya masih belum terlalu jauh, cuma kalau dipakai jalan kaki tentunya akan sangat terasa. Saya minta bantuan mereka, bilang, "Pak, motor saya baru saja dicuri Pak, bisa bantu saya untuk antar ke rumah Pak?" Mereka mengiyakan. Salah satu mulai menyalakan motor dan mengajak saya untuk naik ke atas motornya. Selama perjalanan di atas motor,
Bapak itu sangat diam. Lebih anehnya lagi, saya belum bilang sama sekali di mana saya tinggal, tapi bapak itu tidak nanya sama sekali gitu loh. Seakan-akan dia udah tahu tempat saya tinggal. Dia nganterin saya ke rumah saya tanpa saya harus bilang alamat rumah saya, dan itu membuat saya agak takut. Kok bapak tahu? Tanpa terasa saya mengucapkan apa yang ada di pikiran saya. Bapak itu hanya tersenyum bilang, lain kali jangan kesini malam-malam ya. Yang lain belum tentu mau ngebantuin kamu. Bapak itu bilang. Saya mengucap terima kasih ke bapak itu, dan bapak itu langsung pergi gitu aja. Sampai sekarang saya masih bingung. Siapa bapak itu? Kok dia bisa tahu tempat saya tinggal tanpa saya harus bilang? Keesokan paginya, saya melihat ada motor saya di depan rumah saya. Terus saya bingung, loh, kok motor saya bisa balik sendiri? Saat sudah agak siang, saya pun keluar, mencoba menuju pantai yang semalam saya datangi. Lokasi masih sama, kosong, dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehidupan di sana. Saya mencoba menyusuri jalan yang semalam saya lewati, tempat di mana warung yang ada orangnya itu yang menyelamatkan saya, dan itu nggak bisa ketemu sama sekali. Jadi saya ke sana, ya nggak ada warung, cuma pohon-pohonan aja gitu. Agak ngeri sebenarnya melihat itu. Saya tetap berpikir positif. Mungkin saya nyasar lagi atau gimana gitu. Karena gak mau jalan lebih lama lagi dan semakin panas, saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Kejadian ini sebenarnya cukup membuat saya agak terpukul. Walaupun lega juga karena motor saya gak jadi hilang. Tapi caranya ini yang membuat saya tidak habis pikir hingga sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu? Ya, saya sekarang bersyukur aja sih masih bisa diberi selamat, dan ya rezeki gak kemana lah. Tapi terima kasih kepada siapapun yang atau apapun yang sudah menolong saya waktu itu.